Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari channel Padepokan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada sekarang. Semoga tetap diberi kewilujengan, keberkahan, dan juga diberikan kekuatan secara jasmani maupun rohani di saat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan tak lupa juga kami sampaikan apresiasi yang terbaik kembali kepada seluruh pemirsa dari channel Padepokan Gaul yang selama ini menyimak, mengamati, dan juga mendukung dari channel Padepokan Gaul. Semoga apapun yang Anda lakukan, kebaikan sekecil apapun, bisa kembali berdampak baik kepada diri Anda masing-masing. Dan tak lupa juga kami doakan kepada seluruh pemirsa yang saat sekarang ini apabila ada sedang sakit, sedang memiliki masalah hidup, baik itu pribadi atau masalah rumah tangga atau masalah lain, semoga saja diberikan solusinya masing-masing, dan nantinya pun setelah itu diberikan hikmah-hikmah pemahaman sehingga dari situ pun bisa lebih memperbaiki dirinya pribadi dan bisa lebih baik lagi ke depannya nanti. Dan alhamdulillah pemirsa, di edisi kesempatan kita kali ini bahwasannya di sekarang ini saya mendapat sebuah request dari salah satu rekan netizen kami yang berada di wilayah Australia, di mana dari rekan netizen kami ini mengalami penyakit yang tidak biasa, dan penyakit itu mungkin berada di area yang vital bagi seorang perempuan. Dan dari penyakit itu sendiri, setelah ditelisik dari kehidupan keilmuan nyata manusia, dan sudah bisa disimpulkan bahwasanya penyakit itu adalah tanda-tanda akan mengalami dari berbagai penyakit yang akan menjurus ke mungkin HIV atau AIDS. Dan dari sudut pandang gaibnya, sebenarnya dari penyakit-penyakit itu prosesnya seperti apa, rangkaiannya, dan juga hingga bisa berdampak sampai seperti itu pun membutuhkan waktu yang berapa lama, hingga kita sebagai manusia pun tanpa sadar terkena dampak yang begitu sangat fatal. Dan semoga di kesempatan kita kali ini, kita sebagai manusia bisa mengambil iktibar dan lebih mawas diri terhadap segala perilaku yang kita lakukan, sehingga dijauhkan dari penyakit-penyakit seperti ini. Dan kami di kesempatan ini, saya ditemani mediator Mas tidak jomblo, Mas Hamid. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah Mas Titis, baik, sehat. Baik. Alhamdulillah. Aman. Aman apanya ini, Mas? Aman mancingnya. Alhamdulillah aman. Oke, kemarin ada yang tanya pemirsa, kalau puasa itu boleh mancing apa tidak? Saya jawab sedikit. Kalau puasa itu ya mancing itu tetap tidak atau dilarang, akan tetapi di saat kita sudah tidak puasa di posisi malam itu boleh. Itu jawaban dari kami. Kalau siang-siang itu namanya pelanggaran. Mancing ikan, Mas, maksudnya. Oh, mancing ikan. Itu boleh. Oh, kalau itu boleh. Boleh kalau itu. Mungkin pemirsa tadi narasinya sudah jelas, dan kita coba ungkap dari sudut pandang gaibnya supaya lebih jelas, terang benderang, dan bisa kita ambil hikmah-hikmah dan manfaatnya. Kami mohon izin mendoanya, semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan membawa sebuah manfaat. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dipindahkan seluruhnya dalam jasad orang yang dikatakan bernama. Dikunci semua negatif yang membuat penyakit di area kelamin, yang membuat penyakit kelenjar, sampai bahkan suatu masa nanti pendiagnosa dari penyakit yang benar-benar asli otomatis dikunci. Bismillahirrahmanirrahim.
dan izin Sang Yang percaya menerangnya. Gaib terkuat yang membuat penyakit di area kelamin yang ada di foto ini yang bernama yang asli, yang terkuat, setelah seluruh pasukannya ketarik semuanya ke tangan kamu saya. Menguasai total. Selamat malam guys. Malam. Gelain apa kamu? Kamu gelain apa? Saya berbicara dengan siapa? Kamu tidak perlu mengetahui. Saya golongan apa? Kok bisa begitu? Kenapa? Otomatis. Siapa kamu? Jika kamu tidak jujur, tubuhmu akan terpotong-potong. Assalamualaikum. Dan izin beliau. Jujur. Kamu golongan apa? Dari mana? Saya golongan iblis. Terus? Iblis? Dari tubuh manusia. Nah, kenapa kau masih kesakitan? Kalau dia jujur, assalamualaikum. Jangan disakiti. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum Muhammad. Ada keperluan apa kamu memanggil saya ke sini? Oh, tadi mohon maaf mengganggu waktunya Mbak Iblis. Saya tadi bermaksud menarik salah satu gaib yang membuat penyakit di area kelamin seorang manusia. Ya mungkin penyakit itu nanti akan mengarah yang kepada penyakit yang mematikan. Yang dikatakan di dunia manusia itu HIV atau AIDS kan gitu. Kok kamu yang ketarik ke sini? Ingat resikonya. Proteksi otomatis. Assalamualaikum. Proteksi. Kenapa? Jasad mediatornya otomatis lebih mudah, lebih nyaman kamu kuasai lebih dahulu. Tidak ada dampak-dampak apapun nantinya sampai selesai. Kamu pun tidak bisa mengambil apapun dari tempat ini, dari jasad siapapun. Wabil khusus mediator seluruh. Kenapa kamu? Ya, itu ulah saya. Kok bisa? Jangan ngaku-ngaku kamu. Tidak, saya tidak mengaku-ngaku. Oh. Itu ulah saya. Terus? Dan ulah dari anak buah saya yang sudah ada di dalam jasad manusia itu. Oh gitu. Lah kamu kan gaib. Anak buah saya. Saya tidak akan bisa masuk di dalam tubuh manusia itu. Kecuali dari orang itu sendirilah yang mengundang kami. Loh kok bisa? Dengan cara apa mengundangnya? Gampang. Tinggal kalian berbuat kemaksiatan. Loh, itu sudah termasuk mengundang kami. Masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi kalau manusia berbuat maksiat itu otomatis? Sudah otomatis. Enggak usah pakai rapal-rapalan. Tidak usah. Ada apa? Lah memang begini yang mungkin saya tanyakan. Padahal dulu orangnya itu ya biasa, sehat, waras, bergairah lah kan begitu. Nah sekarang ini tiba-tiba itu ada penyakit yang dikatakan di dunia medis itu seperti itu. Ya memang. Itu prosesmu kayak apa? Ya memang. Dari dahulu bahkan sampai sekarang. Jika manusia melihat orang itu ya masih terlihat segar, masih terlihat cantik, masih terlihat sehat. Tetapi kamu kan tidak mengetahui masa lalu yang telah dia lakukan. Kemaksiatan yang telah dia lakukan. Kamu kan tidak mengetahui. Oh gitu. Apa perlu saya harus menjelaskan secara gamblang apa yang telah dia lakukan? Kemaksiatan apa yang telah dia perbuat? Sehingga dari dirinya sendiri yang saat ini berusaha untuk melepaskan segala kemaksiatan yang telah dilakukan dari golongan kamu, pasti tidak akan tinggal diam. Kok bisa? Kenapa? Harusnya kamu diam dong. Tidak akan bisa. Loh.
Terus gini yang kami sudah memadat di dalam jasad manusia itu. Energi kami sudah besar dalam tubuh manusia itu. Jika manusia itu ingin melepaskan apa yang telah dia lalui dari golongan kami, juga akan berusaha, entah itu dari manusianya, kami bangkitkan energi kami melalui virus dan penyakit itu dalam tubuhnya. Dalam artian golongan kami waktu untuk mengambil upaya sekarang. Itu ceritanya. Oke. Jika dari orang itu berkeinginan agar penyakitnya itu sembuh, ya tidak usah bertaubat. Kenapa? Lalu ngapain harusnya? Ya apa yang telah dilakukan di masa lalunya, kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dia lalui, dijalankan kembali. Loh. Mau tidak mau, golongan kami pasti akan mengambil kembali virus dan penyakit itu. Loh, kok enak kali ternyata ya solusi dari kamu. Mohon maaf, perbuatannya itu termasuk kemaksiatan begitu? Jelas. Loh, kok bisa kemaksiatan? Nah, kalau dia dengan suami istri, apakah itu masih dikatakan kemaksiatan? Tidak kalau itu. Tetapi yang dia lakukan dalam hal kemaksiatan yang menjurus tentang hubungan badan, itu kan banyak. Oh, jadi laki-laki ataupun dia yang ingin bersetubuh dengan laki-laki yang lainnya, itu kan banyak. Dan dari si laki-laki lain itu pasti membawa dampak negatif masing-masing. Hingga akhirnya bisa menyatu. Oke. Lalu selain unsur dari perbuatan kemaksiatan itu sendiri, apakah ada juga misalnya unsur santet dari seorang manusia lain kah hingga membuat dari golongan lebih kuat dalam tubuh manusia membuat penyakit seperti itu? Memang harus saya menjawab pertanyaan kamu. Harus dong. Kenapa kamu ini? Kalau apa yang kamu tanyakan tentang santet yang ditujukan kepada manusia itu, si wanita itu, jika dibandingkan dari golongan kami yang ada di dalam jasadnya, santet itu tidak ada apa-apanya energi dari golongan kami. Loh, kok bisa begitu? Kenapa itu? Santet yang ditujukan kepada wanita itu hanyalah golongan-golongan jin kecil yang beda dengan golongan kami yang sudah besar-besar dalam jasadnya. Sudah kami grogoti semuanya. Sari-sari pati masih ada dalam jasad wanita itu. Sudah kami ganti dengan virus-virus kami, dengan makanan-makanan kami. Sudah kami sebarkan di saluran-saluran yang ada di dalam jasad manusia. Itu proses kamu buat penyakit tadi. Lalu begini. Dan apapun yang dia makan, energi yang masuk dalam tubuhnya, itu semuanya pasti akan kami ganti dengan energi kami. Kok bisa begitu toh? Bisa. Bukankah yang dimakan misalnya vitamin? Ya harusnya bervitamin sehat dong. Benar. Tetapi golongan kami pasti akan nimbrung apa yang telah dia makan. Karena saya sudah menyebutkan dari awal tadi, di mana manusia ingin berusaha melepaskan masa lalu yang kelam, masa lalu negatif yang telah dilalui. Golongan kami tidak akan terima. Entah itu kami akan membuat kejadian-kejadian yang akan dilalui manusia itu lebih sengsara lagi. Kami itu hanya memberikan sedikit penyakit, sedikit virus dalam tubuhnya dari energi kami sedikit saja. Kami akan membuat yang lain-lain sebagainya. Entah itu manusia itu tidak akan disukai dari manusia yang lainnya. Itu dampaknya juga dalam segi ekonomi, dalam segi rezeki, itu akan kami hentikan semuanya. Jadi kalau rezeki seret itu karena kemaksiatan manusianya. Jelas itu. Itu karena perbuatan manusia. Perbuatan dari manusianya sendiri. Kenapa? Setelah dia sudah ditunjukkan sedikit azab yang diberikan Allah, mereka tidak terima. Mereka merasa didolimi orang lain. Jadi itu bahaya juga ternyata. Jelas bahaya. Lalu begini. Dalam segi manfaat dia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi dalam segi energi dirinya
tambah mendapatkan energi yang sangat buruk, bertambah dalam tubuhnya. Iya, saya paham arahnya ke situ. Kalau begini, kamu udah makan tadi? Saya? Nggak perlu kasih makan ya? Tidak perlu. Bisa ambil makan sendiri enggak? Coba. Tidak usah. Walaupun saya bisa mengambil makanan sendiri, toh kamu juga tidak akan melihat. Tidak perlu. Kau bisa begitu ya? Ya bisa. Golongan kami apapun bisa. Kalian semua yang ada di sini, jika terlena dengan perbincangan saya dan kamu, kalian juga akan mendapatkan efek dari golongan kami. Oke, terima kasih sudah disampaikan. Begitu jelas. Lalu begini, yang mungkin saya tanyakan lebih melebar. Di mana di Nusantara sendiri kemarin itu sempat terjadi sebuah fenomena banyaknya manusia yang terjangkit virus HIV, dan alhamdulillahnya ada yang menghubungi saya juga. Apakah itu dari hal yang sama serupa gitu? Sama. Loh. Dan saat ini, di fase yang saat ini, itu dari golongan-golongan kami yang selama ini membantu manusia seperti itu. Sudah waktunya golongan kami tiba masanya untuk mengambil apa yang telah kami berikan kepada manusia. Entah itu kenikmatan dalam hal nafsu. Loh, entah itu manusia yang sering mengambil riba. Saat-saat inilah yang tepat golongan kami untuk mengambil jatah-jatah dari golongan-golongan manusia. Dan kamu tidak perlu heran. Enggak heran saya. Saya itu enggak heran. Dan suatu saat nanti, virus yang selama bertahun-tahun di dunia ini susah untuk dikendalikan manusia pada tahun kemarin. Saya bisa melihat di tahun ke depan itu akan muncul virus-virus baru, di mana virus itu timbul bebarengan dengan seluruh dunia mengalami kesengsaraan. Astagfirullahaladzim. Mau kamu percaya ataupun kalian percaya, itu bebas. Boleh, kamu tetap menyampaikan aja boleh. Tapi yang bekerja berarti mutlak golonganmu tadi nantinya. Yang bekerja dalam hal apa? Virus ke depan. Ya, golongan kami pasti akan nimbrung. Tetapi virus itu turun pasti dari golongan cahaya yang langsung disuruh Sang Pencipta untuk memberikan peringatan, bahkan azab langsung manusia-manusia itu. Astagfirullahaladzim. Lalu begini, yang coba saya tanyakan kembali ke dunia Nusantara. Nah, kemarin itu kamu sudah sampaikan ternyata berkaitan dengan fenomena saatnya kamu ngambil upah. Lah memang kamu bantu apa atau manusianya kekuatan jasad hingga dia bisa berhubungan lama atau bagaimana sih? Termasuk dalam hal itu. Jadi manusia yang kamu bantu itu kamu dompleng kekuatan powernya gitu. Kuat berdiri lama hingga berapa ronde pun nggak bisa bagaimana gitu. Kok tertawa gitu. Benar sekali. Di mana? Jika dari golongan manusia kuat untuk berhubungan badan, dari hal nafsu yang sudah memuncak di dalam tubuh manusia, dibantu dari golongan kami yang terlahir, dari golongan kami juga semakin banyak. Oh, loh padahal gini loh. Kami memberikan kenikmatan dari jasad, dari raga manusia. Dari golongan kami juga mengambil keuntungan dari hal tersebut. Oh, saya baru tahu ya ternyata. Padahal kalau sudah manusia. Tidak mungkin. Loh? Jika kamu berbicara baru mengetahuinya. Loh, saya bisa melihat golongan-golongan seperti kami ngoceh di tempat ini dalam hal seperti itu. Loh. Kamu tidak usah berbohong. Loh. Kok bisa begitu toh? Bisa. Ya saya baru tahu soalnya. Bang, kok gak terpotong-potong saya? Terus begini yang mungkin saya tanyakan kembali kepada kamu. Kenyataannya manusia itu kalau di antara keadaan nyata dengan gaib, mereka itu menolak. Karena apa? Dia beralasan bahwa dia itu menggunakan sebuah jamu untuk kekuatannya. Bukankah itu kamu gak ada? Dari apa yang telah dia minum? Entah itu ramuan-ramuan ataupun di dunia manusia menyebutnya jamu kuat dalam berhubungan badan. Dia tidak mengetahui. Yang bekerja itu juga salah satunya golongan kami, golongan siluman, paling kecil golongan jin, bahkan
Jika yang dia minum itu adalah sudah menyimpang dari agamanya, minuman yang haram, itu pasti golongan kami yang ada dalam minuman yang dia minum ataupun makanan yang dia makan. Menurut manusia, apa yang dia makan, apa yang dia minum, apakah tidak ada golongan kami yang nimbrung? Ada. Bahkan golongan kalian sudah mengetahui agama, sudah mengetahui apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Jika kalian tidak mengetahui dalam syariat agama kalian, makan tinggal makan, minum tinggal minum, tanpa meminta pada Sang Pencipta, golongan kami juga bisa nimbrung. Apalagi yang sudah terlihat jelas bahwa yang dia makan atau yang dia minum itu haram, dilarang agama. Sudah pasti golongan kami itu yang bekerja, yang membuat kuat dalam berhubungan badan, ataupun dalam hal mencari, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, yang bisa diajak untuk berhubungan badan. Ini juga dari golongan kami yang menarik. Salah satu dampak dari kenyataannya kan gitu. Oke, terima kasih sudah kamu sampaikan. Orang, kamu melihat, jika contoh kamu melihat di sana itu ada perempuan yang menurut kamu itu seksi, membuat nafsu syahwat kamu bangkit saja. Itu golongan yang ada di wanita, golongan gue yang di kamu itu sudah saling tertarik-tarik, menimbulkan energi, sehingga energi itu berkumpul dalam jasad. Dari energi itu bisa menimbulkan efek yang berbeda-beda tentunya. Kalau manusia, golongan kami juga bisa melihat titik celah, kelemahan yang ada dalam jasad manusia. Bahkan langsung terangsang seketika begitu. Ya. Bahas mancing-mancing kayak gini suka kamu ya? Apa itu mancing? Ini paham itu istilah mancing. Lebih paham di memori kepalamu. Kenapa tertawa? Manusia itu aneh-aneh sekali menyebut. Kok bisa? Hal seperti itu, mancing, tidak ada gunanya sama sekali. Lo kok bisa? Tinggal menyebut saja berhubungan badan. Apa susahnya? Lah itu kan istilah lebih halus, men, bagi kita manusia kan gitu. Lalu begini, di dunia nyata manusia bahwa penyakit-penyakit yang bersumber dari, mohon maaf, alat-alat vital manusia seperti itu, yang sampai lebih parahnya sampai ke HIV, AIDS, itu kan banyak ilmuwan sedang mengolah dari pengobatan untuk mengobatinya. Apakah sudah ada obat nyatanya atau belum sih sebenarnya yang bisa kamu sampaikan di sini? Sebenarnya saya bisa melihat obat yang bisa menyembuhkan dari sakit yang kamu sebutkan. Tetapi saya tidak mau menyebutkan. Kenapa? Dan jika di dunia manusia berbondong-bondong meneliti ataupun berusaha membuat obat dari penyakit HIV atau AIDS itu, pasti dari golongan manusia tidak akan berhasil. Astagfirullahaladzim. Karena dari jika manusia sudah terkena penyakit itu, tanda dari golongan kami itu sudah banyak dalam jasadnya. Virus-virus kami, racun-racun kami sudah banyak dalam jasad manusia itu. Tinggal menunggu waktu dari manusia itu merasa kesakitan, merasa tersiksa. Dari tersiksanya manusia itu, golongan kami itu kan bergembira. Kamu suka ya kalau manusia itu kesusahan? Jelas, karena dari kesusahan itulah titik celah manusia bisa dibuat golongan kami untuk terpecah belah di dalam pikiran, di dalam hatinya, untuk mengingat Sang Ciptanya itu sangat susah sekali. Dia hanya terpatok dari nafsunya agar si penyakit dalam tubuhnya itu sembuh. Apapun, segala cara telah dia lakukan. Entah itu obat yang dilarang agamanya, ataupun obat dari manusia yang dikatakan manusia sekarang itu dokter, tidak akan ngefek bagi golongan kami. Kok bisa-bisanya loh? Ya bisa. Obatnya apa toh? Saya tidak menyebutkan. Kalau saya, tetapi saya bisa melihat yang bisa mengobati penyakit itu. Saya bisa melihat. Tetapi saya tidak menyebutkan. Yang kamu lihat itu apa? Dari power energinya itu energi seperti apa? Seperti kamu? Air yang berwarna biru. Weh. Di mana
air itu tidak bersumber dari golongan kami yang bekerja, tetapi dari golongan bersih. Nah, kalau kami punyanya air yang berwarna putih. Ya, saya tidak tahu itu. Ada juga yang kuning. Kamu nggak tahu? Bohong, kamu terpotong-potong loh. Saya mengetahui, tapi saya tidak mau menyebutkan fungsi dari air itu. Kenapa? Nanti banyak yang tersadar. Ya, itu bukan urusan saya. Mau manusia itu sadar ataupun tidak, itu bukan urusan saya. Boleh, oh itu hakmu. Mau orang itu sembuh ataupun tidak, itu juga tidak urusan saya. Oke. Apa yang telah manusia tanam, itu pasti manusianya itu akan menerima hasilnya. Berarti gak ada solusinya dong kalau begitu. Kamu gak mau menyebutkan? Tidak mau menyebutkan saya. Dan tidak mau memberikan solusi pada manusia. Oke. Boleh. Itu hakmu, hak prerogatifmu. Nah sekarang ini kamu sudah fase mau ngambil. Kamu nyuri kan? Keluar semua yang kamu curi. Teman-teman kami itu keluar semuanya otomatis. Sudah saya keluarkan. Kamu bawa iblis perempuan juga ke sini? Bawa. Buat apa? Istri saya kenapa tidak saya bawa? Kamu itu aneh-aneh saja. Istrimu tak channelkan di tempat itu aja ya. Jangan macam-macam kamu. Kok bisa begitu? Pelanggaran ini bersih-bersih dari teman-teman saya ini. Ya biarkan saja, itu kan urusan teman kamu, bukan urusan saya. Loh, kamu ya pelanggaran kalau gitu namanya. Tidak. Kenapa golongan iblis mengetahui hal pelanggaran? Golongan kami itu bebas. Sudah diizinkan sama Sang Pencipta. Di mana manusia itu lengah, disitulah golongan kami akan kerja. Oke. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Lebih jelas. Ini itu sama pasukan dan tubuh dari orang tersebut. Keluarkan semua sari-saripati. Vital itu keluar. Semua sel-sel yang kamu ambil juga keluar. Racun-racunmu ambil semuanya. Tidak mau saya. Nah, itu kan perbuatan manusianya sendiri. Ya dia juga jika ingin melepaskan racun-racun kami, penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari golongan kami, ya dari dirinya sendirilah yang mengeluarkan, bukan kamu. Kamu itu tidak ada urusannya dengan wanita itu. Dia hanya meminta tolong kan gitu. Ya meminta tolong. Tapi kamu juga jangan semena-mena dengan golongan kami. Golongan kami juga bisa tidak terima dengan golongan manusia yang ingin menyerang golongan kami. Oke, sekarang stempel itu lebih kuat lagi. Tarik aja pasukan. Semua kotoran-kotoran negatif yang sudah menjadi nyata seluruhnya. Semuanya. Tangan. Buang lempar. Panggil semua pasukanmu. Racun-racunnya. Mau saya. Tersisa dalam hilangkan ini apa yang dan dada saya. Otomatis jangan hilang. Pasukanmu yang berada di dalam area vital dari orang yang dipotoni bersama. Yang asli seluruh pasukanmu dan kerajaan-kerajaanmu semuanya. Ya. Walaupun kamu berusaha membersihkan dan banyak yang sudah tercabut racun-racun maupun virus saya. Jika manusia itu tetap melakukan perbuatan seperti itu lagi, golongan kami itu tidak akan tinggal diam. Jadi percuma saja kamu membersihkan kerajaan-kerajaan saya, menghancurkan kerajaan-kerajaan saya. Percuma, tidak usah. Tidak ada gunanya buat kamu, tidak ada fungsinya. Ya asli, dan ikatanmu dengan jasad orang tersebut yang bernama terputus seluruhnya. Tidak semudah itu. Tidak apa-apa. Semua celah dari golongan manusia itu sudah kami kuasai. Ikatan satu kamu putus, masih ada jutaan ikatan yang masih tersambung dengan golongan kami. Jadi percuma saja.
Ya udah nggak apa-apa, orang dianya juga udah mau bertobat gitu Pak. Apa? Mau bertobat apa? Itu kan hanya perkataan dia kepada kamu. Kamu itu manusia yang sangat bodoh, bisa ditipu dari golongan manusia yang lainnya. Oke. Senang aku kalau kamu bicara seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu manusia itu hanya bisa dimanfaatkan dan saling memanfaatkan buat manusia yang lainnya. Dengan dalih nafsu yang dia inginkan, ingin sembuh saja. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kotoran-kotoranmu, pasukanmu di seluruh kerajaanmu hancur dalam tubuhnya. Yang khusus keluar lewat raja-raja yang keluar semuanya, panjang itu pecah. Pasukanmu yang tersisa dalam tubuhnya pindah seluruhnya. Bergabung. Saya kembalikan lagi. Oh, bisa. Bisa masuk lagi. Semuanya. Balikan lagi itu. Seluruhnya. Semuanya. Kamu curang keroyokan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kurang ajar kalian-kalian ini. Semua pasukan-pasukanmu yang ada di sini yang sudah menyebar dan jasad seluruhnya. Kurang ajar teman kamu itu ikut campur juga. Dia ngerasa nggak dari tadi. Assalamualaikum. Tidak usah memakai hal seperti itu, benda-benda seperti itu. Tidak usah. Kamu itu kurang ajar sekali manusia. Rantaimu itu lebih kuat lagi. Manusia kurang ajar. Negatif juga diatori otomatis ikut bergabung seluruhnya. Jin siluman iblis. Dina atau laki-laki semua bergabung dan ikut terikat seluruhnya dan kotoran-kotoran dan racun-racunnya. Assalamualaikum. Gak usah aja seluruhnya. Jangan. Baik-baiknya hilang, fresh, aman. Aman alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya diskusi komunikasi kami di kesempatan kita kali ini, dan iktibar buat kita sebagai manusia bahwasanya jika kita pun pernah melakukan suatu dosa atau kemaksiatan, ya memang solusi utamanya itu tetap bertobat kepada Sang Pencipta dengan cara yang sebenar-benarnya. Dan untuk dari penyembuhan yang berkala pun dari kami menyarankan untuk memakai daripada produk dari air zam-zam asma ataupun dari tasbih mutiara asma, dimana jika kita sudah benar-benar bertobat dari kembali kepada Sang Pencipta, insya Allah nanti pun penyakit-penyakit itu akan diambil perlahan-lahan oleh Allah. Dan jika kita tidak bertobat, maka dari penyakit itu akan membawa dari kesengsaraan kita sebagai manusia, dan bahkan bisa membawa dampak yang lebih pedih dan lebih buruk. Itulah yang harus kita ambil iktibar di kesempatan kita kali ini. Dan semoga saja tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya pemirsa menyimak, tetap diberikan kepahaman tentang hal-hal apa berikutnya yang harus dijalankan dan yang harus ditinggalkan gitu. Dan dari kami, semua manusia tetap memiliki hal seperti itu, dan solusinya tadi sangat jelas, bertobat yang sebenar-benarnya dan secara berkala atau berkelanjutan. Itu saja dari kami. Apabila banyak kekurangan, kesalahan, itu karena kebodohan kami sebagai manusia, dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun bukan dari kami, tetap semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.